Kalau pikiran pun jangan lebih susah. Kalau udah susah, bangkitnya pasti lama. Pikiran tuh di waktu kita waktu luas, waktu kita nggak kepepet. Nanti jika ada kepepet, suara kita sudah dikenal. Kalau dia mendadak itu susah, aku pikiran bersama kesini. Ya, kemarin ngapain? Nggak bakalannya itu jaga dulu. Ujung-ujungnya betul. Kenapa begitu? Jika kita sedang, jika kita sehat, jika kita punya anak. Tapi itu masa nggak perlu. Kadang-kadang kalau udah sehat, udah punya akal, ya merasa pikir. Nah nanti ketika Allah pasti coba dia dengan kesulitan, kesehatan yang satu dan sebagainya, ketika berpikir itu suara nggak biasa terdengar. Kita kalau suara bisa terdengar, kan suara hati kita dari jauh kok, udah dengar banget itu dari jauh. Orang biasa terdengar, nggak pakai itu suara sapi itu. Ya. Itu aja udah tahu aja deh. Apa suaranya? Iya. Yang punya kepanjangan udah punya ustaz lagi. Udah tahu. Orang bisa menjadi kafir, ya, kalau ia mengatakan anak dan istrinya lebih dia cintai daripada Allah dan Rasul. Atau alimun fatwa, atau memberi kepada dia orang yang alim akan fatwa. Fatwa itu apa? Bayana ini yang kedua ilzamin, penjelasan hukum tanpa kepastian, ada kepastian. Ya, itu harus begitu. Enggak. Jadi fatwa itu memberi nasihat secara luas. Orang berkata ketika memberikan orang alim fatwa kepadanya, fatwa berkata itu orang Islam ambil kamu katanya itu bahasa Arab itu ternyata itu asluhu ayusyain. Orang Arab itu Arab bukan sekolah, kalau belajar bahasa Arab sekolah dengan orang Arab kampung ribet. Dia tuh kayak orang Betawi sudah paham banget bahasa kampung itu. Saya bicara orang Jawa yang dia belajar bahasanya bahasa yang Indonesia yang utuh-utuh, nggak paham. Ada yang kurang di komplek. Kalau saya mau naik ke atas dia mau ngomong apa kalau saya dengerin aja, bagi paham juga. Kalau Betawi kan bahasanya cepet. Begitu kadang-kadang nggak pakai peraturan. Ayo syai'in. Kata dia, ada syarat. Kalau kata dia, apakah ini main anak itu? Ya. Muridan tidak kalau istighfar, berkehendak dia dengan kata-kata tadi itu ya, istighfaran, menganggap enteng, remehin, atau takir atau menghina. Begitu dikasih fatwa, makanya kalau ada orang ceramah begini dulu itu, kalau kita nggak pakai apa namanya, kalau kita suka itu, gila, kalau dia orang ceramah
Di sini dia ceramah lagi. Oh, bantah-bantah gitu. Ada kan gitu ya. Walaupun enggak betul, itu dosa. Ya udah tenang aja. Ya bukan seukuran ilmu kita. Orang pun udah sama mendapat kita. Bukan berarti orang nggak bisa bisa. Emang gitu kita masih segitu misalnya. Maka setiap orang yang nggak sama kita juga ada salah. Ya udah saya bisa kasih contoh nih. Ada bocah kecil di dalam gurunya diajarin 1 tambah 1 berapa sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. Dikasih jawaban lain nggak pernah bisa terima. Tapi kalau orang udah kelasnya kelas tinggi 2 tambah 2 nggak mesti sama dengan 4. 2 tambah 2 bisa jadi sama dengan 8 dikurangi 4. Itu juga, tapi jawaban itu nggak putus tuh. Bisa juga 100 dikurangin 96. Nggak ada habisnya. Itu gitu tuh. Tapi kejadian baru tahu, gua bisa 2 tambah 2 lenger. Itu karena ilmunya sendiri. Kita pun kalau ada orang yang nggak sama kita, bukan berarti yang kita yang nggak benar. Itu kita batas ilmu kita yang segitu. Dinasehatin, ngedek tuh, ya dengan kata-kata yang biasanya orang tahu itu kan remeh, ya macam-macam. At-taqi wa syar'i, yaitu menggunakan syarat. Allah atau berkata seseorang laknatullah, laknatullah ala kulli alimin beriman. Laknatullah, dia berkata laknatullah, laknat Allah. Apa itu sih laknat ya? Kalau sini kan laknat itu bukan. Wa ya Allah taala ibadil abdi bisuktihi. Laknat itu kata Syekh Nawawi An-Nawawi yaitu ibadul abdi bisuktihi, dijauhkan seorang hamba bisuktihi dengan bencinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dilaknat sama Allah dibenci. Bahkan waktu min rahmatillah dalam lain waktu min rahmatillah putus daripada rahmat Allah, putus daripada kasih sayang Allah. Dia mau lakukan apa dia mau apa sudah ada rahmat. Lalu laknat. Kalau manusia melaknat kepada manusia, addu'a disifat ini, yaitu kita bukan doa, menyepai sifatnya. Wahada al-mu'minuna mengatakan laknat Allah kepada siapa? Ala kulli alimin, atau seluruh orang yang alim. Rahmat Allah semoga menjadi seluruhnya, dia katakan seluruhnya kepada orang alim. Dia tidak katakan 1, 2, 3 siapa gitu. Tapi dia katakan semua. Muridan biqaulihi kulli alim, bermudah dengan kata-kata rahmatnya itu kulli alimin, semua orang alim. Orang alim, semuanya orang alim. Dilaknat Allah sok betul. Semua orang alim berbeda dilaknat Allah. Sama orang ini berkata al-istighraq keseluruhan, al-isti'amu menyeluruh atau merata, asamilu bahkan membuat atau menolong ahadul anbiya kepada salah satu adalah nabi alim alim. Awal atau secara mutlak dia katakan itu tidak pakai dan siapa awal secara mutlak, artinya tidak dikecualikan. Dia nggak ada
seluruhnya kata Allah, semoga Allah pada orang-orang alim, seluruh orang alim. Nah itu orang itu dihukumkan hukum. Tapi kalau kepada si fulan, andai kata hanya dia faktornya kebencian, dosa. Al-Qur'an atau berkata seseorang anak barikum minallahi aw minal malaikat aw minan nabiy aw minal Qur'an. Dia berkata anak barikum, ai ba'idun. Anak barikum, aku bebas. Ai ba'idun, jauh. Minallah, daripada Allah Subhanahu wa taala, aw minal malaikat aw minan nabiy aw minal Qur'an. Wa huwa kalamullah, Al-Qur'an kalamullah. Awalnya syariati, atau aku jauh dari syariat, awalnya Islami atau daripada Islam. Nah itu orang dihukumkan kafir. Enggak, nomor 11 daripada hukum Allah, kepada Allah, apalagi malaikat. Kalau nabi kalau tidak agama, orang sekarang dan tidak agama yang tadinya dianggapnya di sini tidak agama, sebenarnya tidak beragama. Tahu orang dia itu banyak beragama, hanya bukan dari dasar ini, banyak membaca, yang tak ukuran sama dia. Mendampingi dia siapa? Mendampingi dia itu syaitan. Maka saya bilang tutup terus, bikin suka, bikin lupa. Kita ada yang seperti yang itu dikasih ilhamnya masyarakat. Nah ini gini, yang ujung-ujungnya akhirnya bukan. Nah itu termasuk yang lari ke luar negeri itu. Kalau berkata seseorang ini hukmin bahwa ma bainahu al-hakimu minal Islam, bahwa di sini dan hukum itu adalah perkara yang dijelaskan oleh hakim untuk memastikan. Berkata dia itu kepada hukum hukimah yang dihukumkan asal kata hakam ketika dimaksudkan makhluk, yaitu merupakan hakim. Tadinya hakamah, hukum hukimah dihukum. Nah kalau sudah terawih kan ada itu yang ada yang dibalik apapun di kalau nggak ngerti jangan ikuti tulisan yang adanya. Itu dimajburkan, dibunai makhluk. Hakama menjadi hukimah, fa'ala menjadi kulila, doroba menjadi kulila. Beda artinya. Kalau doroba memukul, kemudian dimajburkan, kulila menjadi dipukul. Bihi ay menjaga hukum minalah kami asyariyati alladzi ja'ala Allah tariqan madhaban, yang menjadikannya oleh Allah Ta'ala akan jalan dan madhab. Laisa hadza al-hukmah, ini padahal itu ketika dia berkata kepada hakim ini hakim, maksudnya hakim fatwa, hakim agama, ya. Hakim yang dipercaya, yang waktu misalnya yang terjelas kan disumpah oleh hakim agama, bukan hakim rombongan. Itu tuh yang dia hakim agama.
Laisa hada, ini bukan anu, laisa hada hukum. Padahal ini bukan hukum. Padahal hakim lagi memutuskan. Bukan hukum. Dia gitu. Nah, orang itu dihukumkan menjadi hakim. La a'rifu hukum. Atau dia berkata, la a'rifu hukum. Aku dengan hukum gitu. Karena gitu. Ini hukum, enggak aku mengerti hukum. Nah gitu kan. Berhukum persen aja. Mustazilan tuh sambil mustazil merokok. Kita memang persen itu. Ya, bihukumillah ta'ala sambil merokok dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Padahal hakim menghukumkan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Bukan hukum. Al-Qala atau berkata seorang waqad mala'a wi'an, ya, sambil mengisi wadah. Ini ada wadah. Kata dia, walau ma'afi syaitan ayat mau apal anhu yaitu ma'am, suatu yang dituang yang tertuang yang di dalamnya atau suatu air ma'am, wakasan dihakon dan gelas yang dipenuhi dengan minuman mintori kala inna dan mutakina mafazah ada itu wa'anagan wa'awai ba'akroban wakasan dihakon. Nah ini dia kan ada kata-kata di aturan itu sambil mina, sambil buat bercandaan mina itu ya. Dia dalam ayat itu wakak sandika, dia kata gitu wakak sandika karena di aturan ada. Ya, nanti gelas-gelasnya itu akan dipenuhi dengan air minuman, kalau minuman arak, gitu ya, misalnya arak dan kopi. Nah, itu dia di sini sambil bicara istinja apa meremehin sambil uang sambil ngisi gitu. Bahasanya bahasa Al-Quran yang memang ada Al-Quran itu lagi menceritakan tentang minuman yang aku tidak ada. Nah itu dengan begitu orang menjadi hati, apalagi artinya pakai lagi-lagi baru tahu lagi ijazah. Wakasan dihakon, dia sambil mengisi anak kepada, kan nanti gelas-gelasnya dipenuhin gitu rasanya, nggak gelas kosong. Yang tahu siapa? Wildan Muhammad, pemuda-pemuda yang nggak pernah tua, yang senantiasa menjadi upaya dari surga. Nah dia mau ngejek. Ya atau ya sambil dia buang air dia pakai kata-kata itu wakasan dihakon. Itu orang dihukumkan sudah dihukum. Ini minumannya air putih biasa gitu. Air putih biasa. Ya kita tuang nih kita bilang arak gitu. Enggak bukan. Dia cuma mengatakan wakasan dihakon kan di aturannya begitu, yaitu gelas yang dipenuhi itu. Maka dia kata maksud kompres di gelas itu pakai air biasa. Tapi tujuannya itu memang dia ngeremehin ayat itu gitu. Nah orang itu maka dihukumkan hukum istighfar, itu menghina, nginteni, remehin, mengolok-olok, suhriyah atau dibuat-buat, buat bercandaan, boleh. Aywa khamran mamlu'atan, khamr yang dipenuhi, au mutatabiatan,
yang dia gantinya, terus ausofiyatan yang bersih, yang murni, ausofiyatan bersih namanya murni. Al-Qala atau berkat seorang laqad aqradah syaraban wa huwa ma yushrabu minal ma'id fakana syaraban. Nah, atau dia sambil menuangkan air tuh ya. Ada ayat yang mengatakan aqradah syaraban ya. Ayatnya panjang itu kalau ta'ala wa suyyiratul jibalu an wajhil ardh fakanat saraban haba'an mumbasa. Dia berkata tuh ya, sambil nuang sambil nuang ya daripada wadah akan satu minuman, dia berkata fakanat saraban. Fakana syaraban, dia ambil air dia keluar. Fakana syaraban. Emang ada gaya begitu. Terus dibuat ejek-ejekan, dibuat main-mainan dia, dibuat bercandaan, dan tidak menghargai bisa tentang apa ayat itu. Itu kan kerjaan kita kadang-kadang tuh. Itu orang dikumpulkan menjadi kumpul. Al-Qala inda wazin al-kailin atau berkata seorang ketika menimbang atau menakar. Wa idza aqaluhum awazamuhum yukhsiruna. Wa idza aqaluhum, dan ketika ada ayatnya tuh. Dan apabila mereka menimbang yang menakar ya, untuk membeli bumi itu domainnya mereka kepada manusia itu awal zamuhum atau menimbang mereka kepada pemilik bumi itu pemilik manusia yuksiruna ya, mereka itu mengurangi. Itu dia sambil nimbang baca ayat itu. Wa idza aqaluhum awazanuhum yusaru. Bari nimbang atau bari nakar, tapi buat main-mainan. Itu ayat buat main-mainan. Nama kita itu bahasanya buat mainan. Istighfar, istinja itu isinya main-mainan. Dibuat guyon lagi. Ada itu ayat Quran yang mesti kita hormati. Nama orang juga dikumpulkan akhir. Aida kalau bilanya ketika mereka nakar ya, bagi pemilik awal jamuhum atau menimbang mereka lalu bagi pemilik air nasi bagi manusia ya. Jadi kalau menimbang ya pemiliknya manusia yang kusuna mereka mengurangi. Awal indah ru'yati jamin atau mereka berkata, seorang berkata indah ru'yati jamin ketika orang itu melihat ya, orang banyak, jamaatan itu banyak. Ketika kalau melihat banyak itu banyak lagi demo lagi banyak naik panggung. Apa yang dia katakan? Wa hasyarnahum falam nughadhirhum ahada ala qaul qail mutala bisa dipasti istighfar. Dan dalam mengucapkannya itu dia memang istighfar main-main. Nama ayat itu wa hasyarnahum, dan kami kumpulkan mereka falam nughadhirhum ahada. Dan falam nughadhir maka tidak kami tinggal ya. Ini belum dari kita ada seseorang pun ya. Udah orang banyak sobat gitu. Iya, itu kan sebenarnya Pak Allah Subhanahu wa taala yang berkata tuh, dan memang nanti gitu. Ya wasyarnahum falam nughadhir ada, dan kami kumpulkan mereka dan tidak kami tinggalkan satu pun dari mereka.
Itu kan sebenarnya perkataan Allah nanti tuh. Tapi untuk tujuannya orang banyak, lagi demo gitu. ya dia kerasakan Pimpinannya. iya, atau udah ngomong di speaker, tapi dia juga ngomong sendiri. Kalau di speaker udah kan. Wa asarnahum wa falam nubadir minhum adam. Kan itu artinya dan kami kumpulkan dan kami tidak tinggalkan suatu pun dalam mereka. Itu istilah ngentengin ayat, diremehin ayat itu dipakai buat dirinya. Yang padahal itu nanti Allah Subhanahu wa taala wasyarnahu dan kami kumpulkan mereka walau juga berhubung dan tidak kami tinggalkan satu pun dari mereka. Dia sesuatu itu bukan orang. Jangan nih kawin. Pasti istighfar firqul wa kadang tulumodin ustumillah. Ini kita ini biasa kita lagi biasa kita semua itu menganggap entengin, ya menghina, memperolok-olok dan akan buat tujuan firqul di hati kata semua yang empat itu. Wakada seperti ujian kedua mengumumkan kafir itu kullu mawdi'in ustumilah, setiap tempat yang dibuat air dunia dibangun ini di dalamnya Al-Quran. Bila posting dengan maksud menganggap remeh aku juga begini itu kan dibuatnya jalannya buat Al-Quran. Dibuat negaranya dia ada maksud di Al-Quran kayak gini. Al-Quran mau dilekotnya kok di Al-Quran isinya sama, perbedaannya cuma pisang di usianya doang. Nah, orang yang ya, setiap tempat ustumilah yang dibuat di Al-Quran adanya di dalam tempat Al-Quran, nggak pernah Al-Quran dan berbeda dalam pasti dengan ada maksud lain itu nganggap remeh Al-Quran, maka orang itu bukan kafir. Baik karena tujuan tidak pasti, maka apabila tidak ada maksud apa-apa dan apa-apa kayak sahabat, pokoknya dia bikin aja, apalagi yang membantukan bikinan jelek, bikin aja, nggak ada maksud begini, nggak ada maksud apa, pokoknya dia bikin aja, tapi kalau jelek, nggak layak dan maka orang itu tidak bukan kafir. Tapi kalau dia menghina, mengentek, meremehin, ya itu bakal Al-Quran udah kayak gini sama dari. Nah itu tempatnya salah-salah. Nah itu kalau orang itu. Tapi kalau dia nggak ada di hatinya maksud apa-apa, hanya ingin menempatkan Quran, orang itu kalau orang apa tidak dihukumkan kafir. Lakin kalau Syekh Ahmad bin Muhammad Ibnu Hajar, tapi berkata Syekh Ahmad bin Muhammad bin Hajar Al-Haytami, Sumia Hajarani. Kenapa dikatakan dia Ibnu Hajar? Ada Ibnu Hajar ada dua, ada Asqalani, ada Haytami. Kedua-duanya itu sampai digelari Hajar. Ini yang ini nih janda dari Syekh Hajar, yaitu sungguh-sungguh ya gigihnya itu Syekh Hajar itu dikandang karena sakitan daimah berdiam selamanya, tidak ada dalam waktu lama. Dia kalau layak akan kamu tidak bicara makanan Hajar masyarakat dia batu mereka beradu dia dibuang di bumi. Begitu jadi Syekh ditamain Ibnu Hajar. Ibnu Hajar kan batuk. Kenapa? Saking belajarnya itu dia ngomong-ngomong itu. Maka kita
rahimahullah, semoga menyayangi kepadanya Allah Taala. Ayanalah bukan anak lalu, ini analah. Ini bukan anak ini sekarang analah menjadi lawi itu. Kalau anak aku lalu kepadanya, tapi kalau analah memperolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Ibnu Hajar, rahmatahu akan rahmatnya bukan rahmatmu. Rahmatnya, maka masalahnya di sini alati nih. Ya. Alati bukan alati. Alati wasiat kula syai'in. Rahmat itu yang meliputi, yang meluasi seluruh kepada setiap atau kepada seluruh sesuatu, atau kepada setiap sesuatu. La tampudu hormatuhu, tidak jauh. Ya. Hormatuhu kehormatannya itu tidak jauh hormatuhu. Ya kehormatan. Olah Abu Jawami nakan anak Bayudi wallahu a'lam bishawab. Itu maka kalau kita melihat Al-Quran ini jatuh sekali make itu kawal Quran. Sebenarnya kan kita itu kalau megang Al-Quran itu wajib punya dulu atau jelas ada skillnya. Tapi kalau kita nggak dulu dengan segera, bisa jadi diinjak mobil, bisa jadi lain-lain itu. Maka kita selamatin itu kita nggak jadi, walaupun kita nggak punya. Itu udah selamatin aja. Kalau kita melihat orang nggak perbuatan kecil itu bisa yang menyebabkan orang mati husnul khotimah, mati bagus sebab perkara kecil itu. Dan bisa jadi orang itu bisa husnul khotimah sebab perkara kecil itu. Tadi Al-Quran kita sekali Bismillahirrahmanirrahim itu sekali itu Al-Quran ada di surat undang apa surat Al-Quran. Maka saya katakan di pengajian dimanapun jangan bikin undangan ditawain ayat Al-Quran atau hadis. Undangan orang tahu itu undangan, nggak pakai ngajarin ngaji di situ, ngaji di situ lah. Iya, sama. Innalillahi. Atau ilantum pemberitahuan sholat jenazah sebenarnya bukan undangan, yang patut sama iklan. Sebab nggak ada dalamnya mengundang orang untuk sholat mayit. Kalau sholat mayit mah asal dilaksanakan 2 orang atau orang gugur gitu. Tapi boleh menunggu menanti banyaknya orang. Tapi dia pasti undangan ada. Makanya kami semakin iklan sekedar memberi peringatan atau informasi bahwasanya setelah bulan akan disolatin, jam-jam mohon kehadiran dulu katanya enggak ada kepadanya. Nggak usah pakai innalillahi itu diucapin seketika ada musibah, belum ucap apa-apa. Kalau orang begitu kena musibah jebret padu ya umpamanya, kita kan kalau padu mah nggak innalillahi, tapi ngadu Muset tapi kan ada. Padahal itu mestinya innalillahi itu musibah. Ya, kita kan innalillahinya kalau mati garang. Mati lampu innalillahi. Nabi itu pernah Siti Aisyah itu bawa lampu minyak dengan rumah mati. Lalu Nabi innalillahi. Kata Aisyah, ya Rasulullah ini kan benda ini setiap perkara yang tidak mengenakan pada orang musibah, maka layaknya ucap innalillahi. Kalau seketika itu dia mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Nabi jamin tuh akhlaqallahu bihi khairan.
Allah Ta'ala berarti kepada yang lebih baik. Cuma kita kalau berkehilangan berapa ribu, ya ini udah aku hanya sudah kedua manfaat. Ya. Atau Al-Qur'annya ketika orang kena musibah, kata Al-Qur'annya wa basyiril ladzina idza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahai Muhammad, berilah kabar gembira kepada orang yang terkena musibah yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nafsu kita nafsu bacakan. Ustaz, maafin. Ustaz, maaf. Kan kalau ada anak-anak ngaji itu kan bersama pada rusak pada sobek itu. Lebih baiknya itu dikubur atau dibakar? Sobekan dulu. Al-Quran itu kalau memang mau dibakar sampai misalnya hilang, Tungguin ya. sampai dosa hilang dan diurut jangan ada tempat orang lewat. Bagusnya kalau menyampai ke laut, jangan sampai ke laut. Jangan ada yang lihat juga. Cuma yang dibakar jangan ada lihat. Biasa kok di filmin. Ya. Viral lah. Viral lah. Viral. Langsung di koran. Ini katanya nih. Iya. Aduh. Karena dah. Ya Rabbana